Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sobat prosogator kabarnya? Semoga dalam keadaan selalu sehat ya, tidak kurang suatu apapun, dan jangan lupa saling berbagi pada saudara kita yang saling membutuhkan, yang sedang membutuhkan. Kita berbagi sedikit-sedikit biar ada manfaatnya buat saudara kita yang masih kekurangan. Langsung untuk kali ini ada Karisma 125. Kendalanya motor ini kiproknya kalau di RPM sekitar 5000 RPM itu sudah ngedrop untuk sistem pengisiannya. Yang semula standar stabil stasioner di RPM 1500, dia pengisiannya ada di 12,5 volt ke atas ya. Tetapi kalau di RPM 5000 ke atas dia turun menjadi 9 volt, berapa gitu. Jadi aki sering kali ngedrop, apalagi nanti mau dipasang lampu LED. Jadi konsumsi daripada arus dari aki itu sendiri semakin banyak yang keluar. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka sistem daripada kiprok itu sendiri pengisiannya akan kita rubah menjadi sistem full wave lagi, bukan yang originalnya, tetapi langsung kita rubah menjadi full wave. Nanti kita akan memasang kiprok NMAX di Honda Karisma 125 ini. Ini berlaku juga untuk Supra 125, itu sama. Supra X125 dan Karisma 125 itu sama spek mesinnya beserta sistem daripada kelistrikannya. Kita tetap akan menggunakan yang CDE originalnya. Ini masih ori semua sob, jadi kabel-kabelnya masih ori semua, belum ada yang sambung menyambung atau mungkin sudah dikupas dan dibuat yang aneh-aneh. Kita langsung akan merubah. Yang pertama kali kita lakukan adalah merubah daripada gulungan spool itu sendiri. Perlu diketahui bahwa untuk spool dari Karisma itu sendiri, dari bawah itu ada dua kabel ya. Yang satu ini adalah biru liris kuning, itu nanti dapat pulsar ya, ini dapat pulsar. Yang kedua ini adalah hijau dapat massa, dan yang putih ini nanti dibagi menjadi dua untuk pengisian aki dan untuk lampu. Seperti itu sistem daripada spool Karisma 125. Kita akan merubah sistem daripada spool itu sendiri. Terus kita akan merakit kabel daripada sistem kiprok full wave yang akan kita tempatkan di sekitar mana ya, pokoknya di sekitar sini, atau nanti dilihat tempat yang agak longgar untuk kiproknya. Dan sistem daripada kelistrikannya kita akan merubah. Langsung kita proses untuk spoolnya itu sendiri. Namun buat sobat-sobat yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu biar tidak ketinggalan video dari prosogator terbaru. Langsung kita buka bak magnetnya. Kita sudah bongkar seperti ini. Kemudian kita akan membuka, kita akan merakit kabel atau merubah jalur kabelnya menjadi full wave sob ya. Oke, langsung kita proses. Fokus ke spool ini ada dua kabel ya, yang satu warna hijau, yang satu warna putih. Jadi yang putih ini dapat baut ini, terus yang warna hijau ini dapat massa. Ini ya, dapat massanya. Nah, ini dapat massa. Jadi kita akan melepas, menyolder kabel ini yang
dapat massa atau ground. Ini ada dua massa. Ini massa yang keluar, kabel yang keluar dari spool. Kemudian ini adalah massa yang ada di current atau besinya. Jadi prosesnya kita lepas ini. Yang satu ini yang ada kabelnya kita lepas. Ini sudah kita potong untuk kabel massanya yang keluar. Terus kita fokus di massa yang satunya. Ya, ada kabel satu yang dapat massa, kabel spool yang dapat massa ini ya, kita potong. Lalu kabelnya ini ya, kawat spoolnya ini kita hubungkan ke kabel massa yang warna hijau ini. Oke, seperti ini. Ini massa kabel warna hijau yang semula dari sini ya. Nah, dari sini kita pindah jalurnya, kita hubungkan ke massa yang satunya lagi, kabel dari spool. Ini kabel kita potong. Nah, ini kita potong. Ini kita potong, kemudian kita sambung dengan kabel warna hijau. Jadi nanti ini soket tidak usah memotong, tidak usah merubah dari bawah, tetap kelihatan seperti ini, masih original, biar ada soketnya. Kemudian kita lakukan penyelderan, kita hubungkan seperti ini. Jadi seperti ini hasilnya, kabel hijau yang dapat massa kita lepas, kemudian kabelnya kita manfaatkan nanti buat jalur keluar. Kemudian yang satu lagi, massa yang satu yang dapat current besi atau bodi, ini dari spool kita potong, kemudian kita sambungkan ke kabel warna hijau dari massa tersebut. Ini hanya jalur supaya kita tidak membuat kabel baru nanti di saat keluarnya dari bak manet ya. Jadi kita memanfaatkan kabel hijau ini menjadi kabel spool, intinya seperti itu. Jadi merubahnya hanya seperti itu sob, untuk jalur full web yang ada di spool Karisma 125 ataupun Supra 125. Jadi intinya untuk full web itu sendiri tidak ada kabel dari spool yang terhubung di bodi besi atau massa. Semua kabel, dua jalur kabel yang ke output, yang keluar adalah langsung dari gulungan awal dan gulungan akhir di spool tersebut, tidak terhubung di besinya, harus tidak terhubung. Jika masih ada yang terhubung di besinya, berarti ada terjadi short atau konslet di antara gulungan spool tersebut, dan wajib kita gulung ulang. Oke, seperti itu. Selanjutnya langsung kita pasang di bak manetnya di kalter. Setelah bak manet kita pasang, sebelum kita pasang, kita selanjutnya merakit daripada kabel kelistrikan untuk ke kiprok, jalur kiprok ya. Ini adalah sambungan yang dari awalnya seperti ini dapat pulsor, dan ini seperti ini ya soketnya, masih tetap warna hijau dan putih, akan tetapi ini sudah berbeda. Kita tidak usah
berfokus kepada warna kabel, tetapi rangkaian ini sudah kita rubah menjadi sistem full web. Jadi warna kabel kita abaikan, kita harus paham jalur kelistrikan daripada full web itu sendiri sob. Terus langsung kita potong saja, nggak masalah ini ya, soalnya mau dipakai juga. Kita potong seperti ini, kita kupas. Oke, seperti ini sob ya jalurnya. Jadi ini jalur daripada spool yang dari bawah. Ini akan dapat kaki kiprok yang paling bawah, kanan dan kiri. Yang ada dua ini dapat langsung dari spool ya. Ini saya menggunakan kiprok Yamaha NMAX original sob, baru ori. Kalau bisa yang ori ya, biar sistem daripada kiprok itu sendiri sempurna untuk masalah jalur pengapiannya. Terus kemudian untuk kaki yang atas bagian kanan ya, ini dapat massa. Kita sambungkan dengan kabel yang kita potong tadi yang berwarna hijau, ini dapat massa. Nanti kiproknya kita pasang seperti ini ya, biar dekat dengan kabel. Dan kalau bisa terhindar dari air ya, soketnya ini menghadap ke bawah seperti ini, ataupun cari tempat yang memang agak longgar gitu, jadi nanti bisa aman untuk kiproknya. Saya akan menaruhnya di sini saja nanti. Jadi seperti ini, berarti ini kita langsung ke massa seperti ini ya. Untuk jalur kiproknya di Karisma 125 ini tergabung dengan CDI ya sob. Ini tergabung dengan CDI. Kita bisa melepas CDI ini karena ini terpisah, kita bisa melepasnya. Kita bisa menggunakan kiproknya nanti dia taruh di sini ya, nggak masalah. Kita lepas soket kiproknya yang lama. Selanjutnya soket kiprok kita lepas karena dikarenakan kita tidak memerlukan lagi kiprok yang bawaan motor ya. Kita sudah menggantinya dengan full web punya NMAX. Jadi kita lepas. Setelah kita lepas seperti ini soket kiproknya, kita potong kabel warna merah. Seperti ini. Terus kemudian kita sambungkan dengan jalur kiprok ya yang ada di kiri atas. Kiri atas ini nanti dapat baterai atau aki. Terserah untuk sobat-sobat
mau ditaruh yang bagaimana kabelnya, yang penting rapi, tidak semrawut ya. Setelah terhubung, selanjutnya untuk kabel yang tengah, daripada tengah bagian atas ya, di kiprok itu sendiri terhubung ke output kontak. Kita dapat mengambilnya dari switch rem yang terdekat ya, dari switch rem yang berwarna hitam, atau mungkin dari jalur CDA juga bisa, terserah untuk soket-soket, yang penting dapat output kontak ya. Cari yang terdekat, ya tidak terlalu, kabelnya tidak semrawut ya, biar rapi nanti jalur kabelnya. Kemudian langkah selanjutnya, kabel yang tengah ini soket ya, soket yang tengah paling atas bagian tengah kita hubungkan ke output kontak. Ini dapat saya dapatkan saya jumper di 12 volt untuk kabel yang menuju ke CDA ya. Warnanya hitam liris, merah liris hitam, maaf ya, merah liris hitam ya, warnanya merah liris hitam. Ini saya jumper seperti ini, dihubungkan ke yang lain juga bisa sob. Yang penting dapat kabel output kontak ya, yang ada tegangannya 12 volt seperti itu. Oke, sudah jelas ya ini sistem daripada cara merangkai kiproknya. Seperti itu langkah-langkahnya. Jika masih belum paham, ulangi lagi, lihat videonya, lakukan step by step biar paham dan langsung bisa dipraktekkan nanti di rumah ya, atau di bengkel. Setelah semuanya tersambung kabelnya, kemudian untuk mengetes daripada apakah AP-nya bisa menghidupkan CDA dan koil bisa memetikan busi, kita mengetesnya dengan cara kita copot salah satu kaki daripada aki ya, salah satu kakinya, terminal lagi kita copot, atau bisa kita mencopot untuk fuse atau sekringnya salah satu yang menuju ke aki. Tetapi biar simpel dan memang kelihatan, ini saya lepas untuk bagian masanya, jadi aki tidak terhubung dengan CDA. Jadi memang nanti keluarnya api itu murni daripada sistem kiprok itu sendiri ya. Ini kiproknya sudah saya lepas juga ya, tidak terhubung. Sudah memakai kiprok NMAX dengan sistem full wave. Kita cek busi apakah menyala, memberikan bunga api. Oke. Kontak kita on. Speedometer secara otomatis tidak berfungsi dikarenakan tidak ada aki. Kita cek apakah busi mematikan bunga api. Kelihatan ya, ada apinya. Ya. Lalu kelihatan. Nah, untuk memastikannya kita pasang businya, kita tes apakah motor ini hidup atau enggak dengan menggunakan kiprok NMAX sistem full wave ya. Tanpa aki motor harus hidup sob. Walaupun sistem full wave, tanpa aki motor harus hidup. Dengan jalan kita engkol starternya. Motor hidup. Tanpa aki motor harus hidup, baru itu bisa dikatakan kiprok yang sistem full wave
sudah benar pemasangannya. Kita cek. Berarti sampai dengan jalur ke aki ya, pengisian ini dari kiprok itu sendiri yang sudah kita rakit. Kita coba gas. Dia stabil, tidak redup dan tidak terlalu terang lampu untuk tes lamp ini, dan dia tidak bisa memutuskan lampu tes lamp ini. Ini adalah lampu daripada Cumi, lampu rating ya, kita buat tes lamp. Aman, tidak putus. Kita coba engkol. Oke, langsung normal. Dan ini kiproknya, kalau yang asli NMAX dia tidak panas sama sekali sob. Ini belum anget, ini malah belum anget, masih dingin, belum ada apa-apa ini. Nah, langkah yang paling terakhir kita uji untuk kenormalan daripada kiprok itu sendiri, kita pasang baterai atau akinya, kita pasang terminalnya, kemudian kita tes dengan multitester berapa tegangan yang dihasilkan dari kiprok itu sendiri. Jikalau nanti stabil di 12 volt ke atas untuk langsamnya, dan untuk di RPM atasnya dia mencapai 13, paling mentok 14, enggak sampai 15 volt, berarti pengisiannya bagus, sempurna, dan siap untuk dirakit lampu LED ataupun LED ataupun proji. Yang penting pemasangannya benar, Rob. Oke. Terminal lagi sudah kita pasang. Kita akan ngecek dengan multi digital aja biar kelihatan ya. Ini nanti berapa volt yang tegangan yang dihasilkan di kiprok itu sendiri. Taruh di dalam, kelihatan ya? Kelihatan. Oke, kita coba. Kelihatan? Kelihatan. Dari sini. Sini. Oke. Mulai kelihatan. Kita coba naikkan RPM. Berarti dia tidak sampai 14, dan untuk di langsamnya dia 12,9 13. Berarti untuk arus tegangan yang dihasilkan pengisian bagus. Oke, seperti itu sob langkah yang kita lakukan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.